Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Agustin dengan nomor NIM 24201200013. Saya akan membuat video tugas UAS tentang apa definisi usul fikih, apa definisi fikih, apa definisi qawaid fiqhiyah, dan apa perbedaan usul fikih, dan qawaid fiqhiyah, serta contoh-contohnya. Dan yang kelima yaitu apa yang saya ketahui dari qawaid fiqhiyah. Yang pertama, definisi usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang secara terperinci. Selanjutnya yaitu definisi fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya itu definisi qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam yang dirumuskan dari banyak masalah fikih untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum suatu kasus. Selanjutnya yaitu perbedaan fikih, usul fikih, dan qawaid fiqhiyah. Kalau fikih itu ilmu yang membahas hukum-hukum syariat amaliyah seperti perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Contohnya yaitu untuk menentukan halal, haram, wajib, sunnah, makruh, ataupun mubah. Sedangkan usul fikih yaitu ilmu yang membahas kaidah dan metode untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Contohnya yaitu menentukan bagaimana cara ulama menemukan hukum dari suatu dalil. Sedangkan qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum dalam fikih yang menjadi pedoman praktis untuk menetapkan hukum berbagai kasus yang sejenis atau hampir sama. Contohnya yaitu merumuskan prinsip umum dari banyak hukum fikih agar mudah diterapkan pada kasus baru. Selanjutnya yaitu kaidah yang pertama yaitu al-umur bimaqasidiha. Artinya yaitu secara urusan tergantung pada niatnya. Secara bahasa berarti segala urusan perbuatan atau tindakan dengan maksud-maksud atau niatnya. Sedangkan secara istilah, segala perbuatan seseorang dalam hukum syariat bergantung pada niat atau tujuan dibalik dia melakukan hal tersebut. Dasar hukumnya yaitu dari Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Sedangkan dari hadis yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan atau diniatkannya. Keterkaitan ayat dengan hadis tersebut adalah ayat dan hadis tersebut itu menunjukkan bahwa sama-sama dalam Islam itu niat menjadi penentu nilai dan hukum suatu perbuatan. Tanpa niat yang benar, amal tidak sah. Amal ibadah itu tidak sah. Contoh aplikasi dalam hukum keluarga yaitu niat dalam talak atau perceraian. Jika suami mengucapkan kata pergi saja kau dari rumah tanpa niat menceraikan, maka tidak jatuh talak. Sedangkan jika mengucapkan kalimat tadi tersebut dengan niat talak, maka jatuhnya talak. Yang kedua yaitu kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, yang artinya secara bahasa yaitu keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya tidak dapat dihapus hanya karena keraguan semata. Dalam Quran dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau keraguan. Sedangkan dari hadis yaitu idza wajada ahadakum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhruj minnal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rahiman, yang artinya apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya seperti angin, lalu ragu apakah sudah keluar atau belum, maka janganlah ia membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mencium bau.
Keterkaitan antara ayat Al-Quran dan hadis tersebut yaitu sama-sama menunjukkan bahwa dalam Islam keyakinan itu memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada keraguan. Dan juga keraguan tidak bisa menghapus hukum asal sebelum ada bukti yang kuat. Dan prinsip ini itu menjaga agar umat Islam tidak mudah bingung atau was-was dalam melakukan suatu ibadah maupun muamalah. Contoh pengaplikasian dalam hukum keluarga yaitu dalam perceraian, jika seorang suami yakin belum menjatuhkan talak, tetapi kemudian ragu ia pernah mengucapkan kalimat talak atau belum, maka belum jatuh talak karena dia masih ragu. Selanjutnya yaitu kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang secara bahasa yaitu artinya kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Sedangkan secara istilah yaitu apabila dalam pelaksanaan suatu hukum syariat terdapat kesulitan yang berat bagi mukallaf atau orang yang dibebani hukum, maka syariat memberikan keringanan atau rukhsah untuk menghilangkan atau meringankan kesulitan yang dialami tersebut. Dasar hukumnya yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ada juga Quran dari surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, yang artinya dan dia tidak menjadikan bagi kalian kesempitan dalam agama. Sedangkan dari hadis yaitu yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dina yusrun, yang artinya sesungguhnya agama ini mudah. Keterkaitan dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut yaitu ayat Al-Quran dan hadis tersebut sama-sama untuk ditujukan untuk memudahkan dan bukan untuk membebani. Karena ketika ada seorang mukallaf menghadapi kondisi sulit, syariat memberikan rukhsah atau keringanan seperti qasar, tayamum, atau fidyah. Contoh pengaplikasian dalam hukum keluarga yaitu misal jika ada penundaan pernikahan karena kesulitan, jika seseorang belum mampu nikah secara finansial atau situasi tidak memungkinkan, syariat memberikan kemudahan dengan menganjurkan puasa dan menahan diri sampai dia mampu menikah. Selanjutnya yaitu kaidah yang keempat yaitu ad-dororu yuzal, yang secara bahasa artinya bahaya atau mudorot harus dihapus atau dihilangkan. Sedangkan secara istilah yaitu segala bentuk bahaya atau mudorot baik yang menimpa individu maupun masyarakat wajib dihilangkan atau dicegah sejauh kemampuan manusia sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Dasar hukumnya yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tulqu biaydikum ilat tahlukati wa ahsinu, yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan dari hadis yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar, yang artinya tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Keterkaitan antara ayat dan hadis tersebut yaitu saling memperkuat bahwa Islam menolak segala bentuk bahaya atau tindakan yang merugikan. Prinsip dasar syariat adalah melindungi jiwa, akal, harta, kehormatan, dan juga keturunan seperti yang di Maqasid al-Syariah. Contoh pengaplikasian dalam hukum keluarga yaitu misal dalam perceraian karena bahaya atau mudorot, jika suami menelantarkan, menyiksa, atau menimbulkan bahaya fisik maupun mental bagi istri, maka istri berhak menggugat cerai si suami atau meminta pembatalan nikah ya di pengadilan. Selanjutnya yaitu kaidah yang terakhir yaitu al-'adatu muhakkamatun, yang artinya secara bahasa yaitu kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Sedangkan secara istilah yaitu sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Dasar hukum dari surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim khudil afwa wa'mur bil ma'ruf, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah yang urf atau kebiasaan yang baik. Sedangkan
hadis, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, yang artinya apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu baik juga di sisi Allah. Keterkaitan antara ayat dan hadis tersebut yaitu ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa Islam mengakui peran adat dan kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Contoh pengaplikasian dalam hukum keluarga yaitu besaran mahar. Besar kecilnya mahar itu ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat atau uruf setempat. Selama tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan syariat maka sah. Contohnya yaitu di daerah tertentu mahar berupa uang dan di daerah lain itu berupa emas. Maka selagi hal tersebut tidak membebankan dan sah di mata agama maka hal tersebut juga sah. Sekian dari tugas penjelasan materi qawaid fiqhiyah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.